Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Yuji and Angel Peters dengan Apa Kabar. Nah, kabar yang satu ini baik sekali karena kita akan segera menghadirkan inspirasi untuk Anda dalam sesi pengarus utama gender lintas Makassar siang. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Makassar. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, siang ini saya bersama dengan sosok yang menginspirasi. Karena sesi pengarus utama gender pada hari Sabtu ini menghadirkan sosok-sosok wanita yang memang menginspirasi, apakah itu di lingkungannya atau bahkan bisa menyebarkan inspirasinya kepada seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Nah, siang ini saya bersama dengan Mayang Azkiah. Mayang Azkiah ini adalah seorang mahasiswi S1 di Universitas Hasanuddin yang aktif dalam organisasi kegiatan volunteer atau Aduh saya lupa nih. Mayang, kalau volunteer itu apa? Relawan, Kak. Oke. Nah, aktif dalam senang bersosialisasi dengan masyarakat dan punya mimpi untuk membangun daerah. Inilah calon-calon pemimpin masa depan di Sulawesi Selatan atau bahkan di Indonesia ya. Nah, dalam mendukung cita-citanya, Mayang menginisiasi sebuah organisasi bernama Pemimpin Muda Merah Putih yang membina seluruh ketua OSIS dan pengurusnya di daerah. Pemimpin Muda Merah Putih ini akan kita kupas bagaimana kegiatannya, apa saja yang dilakukan, apa visi misinya dalam pengarus utama gender hari ini dengan judul Peran dan Kontribusi Pemimpin Muda. Kenalan sedikit dengan Mayang Azkiah, founder Pemimpin Muda Merah Putih, mahasiswi berprestasi dari Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahun 2022, kemudian juga staf dari Rumah Baca Pesisir dan co-founder untuk Volunteering Youth Action ya. Nah, Mayang menyapa dulu deh untuk pendengarnya Pro 1. Ya, halo, selamat pagi teman-teman semua. Ya, oke. Nah, Mayang ini aslinya Mayang dari mana? Iya, kalau saya aslinya dari Pangkep, Kak. Dari Pangkep. Iya. Nah, jauh-jauh sekolah ke Makassar, nggak jauh ya Pak. Makassar Pangkep dekat. Dekat. Tapi ternyata ini fakultas teknik yang di Goa. Sekarang Teknik Unas pindah ke Goa, Kak. Okay. Ya udah nggak ada di Tamalan Raya lagi. Gedungnya yang gedung mantan gedung ini ya? Pabrik kertas. Iya. Ya, okay. Sering punya pengalaman mistis nggak? Lari ke sana ya? Kalau tengah malam, Kak. Kalau tengah malam? Sudah biasa itu kan kita kegiatan juga di kampus sampai tengah malam, bahkan bisa nginap di kampus juga. Oh iya. Saya sebenarnya mau nanya soal itu, tapi jangan ya, nanti jadi bias nih, jadi ke arah mistis ya. Yeah. Kita ngobrolnya tentang pemimpin, peran dan kontribusi pemimpin muda, founder dari Pemimpin Muda Merah Putih. Cerita sedikit tentang organisasinya ini ya. Ya, jadi organisasi ini adalah organisasi yang bergerak di bidang kepemimpinan, Kak. Jadi semuanya itu berangkat dari kepedulian kami ketika kita melihat anak-anak OSIS ini banyak yang belum tersentuh seperti itu, Kak. Nah, terutama kan kita berpikir bahwa generasi muda saat ini yang perlu kita bina itu adalah akhlaknya, seperti itu, akhlaknya, skill leadershipnya, seperti itu. Nah, jadi di sini kami memberikan wadah karena di Sulawesi Selatan itu saya rasa wadah seperti ini saya belum pernah dapatkan begitu, Kak. Kalau di Jawa saya rasa sudah banyak. Nah, jadi sebagai pemuda yang istilahnya kita punya kesempatan untuk menginisiasi kegiatan ini, kita punya relasi, jadi kami berusaha untuk membuat wadah ini, Kak, seperti itu. Oke. Ada, saya garis bawahi tentang skill leadership ya. Kalau dilihat ini sejarah pendidikannya, CV-nya Mayang nih dari SD 28 Tumampua, SDN 28 Tumampua 2, Pangkep ya, kemudian Pangkep. SMP Negeri 1 Pangkajene, SMA Islam Atira Bone, kemudian ke Universitas Hasanuddin. Proses reformasi pikiran itu biasanya terjadi pada usia SMA ya, saat mau cari jati diri dan segalanya. Apakah memang berada di kita sebut merek aja nih, SMA Islam Atira itu memang menstimulasi pemikiran-pemikiran Mayang
untuk menjadi seperti yang sekarang ini, founder dari Pemimpin Muda Merah Putih? Ya, sebenarnya ide untuk menggagas Pemimpin Muda Merah Putih itu berangkat sejak kuliah ya Kak. Karena kan kemarin kita itu asrama, tapi di SMA kami juga sebenarnya dibina tentang leadership itu, karena kami ada kegiatan misalkan upgrading seperti itu di bidang leadership. Kemudian kami juga di setiap pelajaran, kalau misalkan di SMA kami juga dipacu untuk selalu berusaha bisa menyuarakan pendapat-pendapat kita seperti itu. Jadi misalkan ada undang pemateri dari mana gitu, kita dipantik untuk bisa bertanya, sharing dan mengkritisi seperti itu Kak. Ada misalkan duta baca ada pemilihan siswa duta baca untuk setiap bulannya seperti itu. Kemudian tapi kalau Pemimpin Muda Merah Putih ini berangkat ketika saya kuliah, di mana saya istilahnya kayak burung yang keluar dari sangkar nih Kak. Karena kan SMA kita asrama. Nah, ketika kuliah saya bisa merambah ke berbagai bidang. Nah, disitulah saya rajin bersosialisasi dengan masyarakat, saya ketemu dengan banyak orang. Nah, disitulah pikiran itu juga mulai terbentuk seperti itu. Oke. Tapi biar bagaimana, ini kan kembali lagi bahwa sebelumnya sudah ada suasana yang membuat Mayang itu selalu terpacu rasa ingin tahunya ya. Iya. Ketemu orang, ngobrol, terus akhirnya senang sosialisasi, Iya. sempat disebutkan ya. Kemudian juga menjadi salah satunya jadi staf rumah baca pesisir. Iya. Itu pasti dari ngobrol juga dengan orang-orang, terus akhirnya Iya. bisa terrekrut jadi staf. Itu staf rumah baca pesisir itu apa? Jadi kegiatannya? rumah baca pesisir itu saya juga gabungnya pada saat SMA. Jadi kebetulan foundernya itu juga teman saya. Nah, beliau melihat Mayang, kami ada ini, Mayang mau gabung tidak, bantu-bantu di dalam kita mengajar anak-anak dan lain-lain. Saya bilang, selagi itu berimpact untuk masyarakat, istilahnya hal-hal yang baik seperti itu, saya insya Allah bisa seperti itu. Jadi tapi saya tidak terlalu rutin sebenarnya Kak, karena cukup jauh juga di Takalar seperti itu. Iya, tapi saya biasanya bergabung bersama teman-teman ketika ada event seperti itu Kak. Oke. Mayang punya beberapa catatan prestasi, bukan beberapa ya, wah, banyak sekali ya. Oke, banyak sekali nih catatan prestasinya. Yang terakhir, mahasiswa berprestasi 1 Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kemudian ada Silver Medal at International Invention Competition for Young Muslim Scientists. Ini waktu SMA mungkin ya? Kuliah Kak, baru pekan lalu itu Kak. Juni 2000, iya. Kemudian banyak sekali nih prestasinya. Mayang memang senang ikut kompetisi, kemudian senang juga berorganisasi. Apa yang membuat Mayang kayak jadi kayak kepo gitu ya? Iya. Sebenarnya Kak, dari SD saya itu sama orang tua selalu diberikan semangat bahwa Mayang, dimanapun kamu berada itu kamu istilahnya jangan tenggelam gitu, kamu harus bisa bersaing. Saya diberikan semangat, jadi sejak SD sebenarnya Kak, sejak kelas 4 SD saya itu sudah rajin ikut Olimpiade Matematika seperti itu. SD, SMP, SMA saya sebenarnya fokus di bidang Olimpiade Matematika dan sudah juga menjuarai provinsi dan nasional seperti itu Kak. Nah, jadi dari semangat itulah, semangat kompetitif itu yang terus saya pegang sampai di kuliah. Apalagi kan pada saat kuliah saya mau aktif organisasi. Nah, ketakutannya orang tua, ketika kamu ingin gabung organisasi jangan sampai prestasimu yang kemarin itu menurun di SMA, di SMP seperti itu. Ya, jadi saya buktikan bahwa dengan adanya saya berorganisasi bahkan itu akan semakin meningkatkan prestasi saya seperti itu Kak. Jadi ini organisasi Pemimpin Muda Merah Putih juga salah satu alasan kenapa saya bisa terpilih menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik, karena selain kita membutuhkan prestasi, tentunya kita juga harus aktif berimpact ke masyarakat seperti itu Kak. Jadi hal itu juga dinilai. Nah, dan alhamdulillah awalnya orang tua yang membatasi, saat ini orang tua sangat bangga untuk itu seperti itu. Oke. Ada pepatah buah itu nggak mungkin jatuh jauh dari pohonnya ya. Saya penasaran iklim seperti apa yang diciptakan oleh orang tuanya Mayang di dalam keluarga itu sehingga jiwa kompetisinya sangat tinggi, kemudian bisa lancar berkomunikasi seperti ini. Karena kadang-kadang kan namanya perempuan ada yang aduh malu deh, jangan deh gini-gini dan seterusnya ya. Tapi ini paling menonjol adalah jiwa kompetisinya ini. Karena banyak sekali nih prestasinya ya, dan ini semua hasil berkompetisi ya. Harus memang harus muncul. Ada kata-kata tadi nggak boleh tenggelam.
bisa cerita sedikit orang tua aktivitasnya di mana, kemudian bagaimana membentuk karakter Mayang Iya. sehingga bisa seperti sekarang ini. Ya, jadi sebenarnya Kak dari dulu kami tuh sering waktu TK itu Kak, dari TK juga kita itu biasa kan anak TK ada lomba seperti fashion show dan lain-lain. Nah, kami selalu juga disuruh ikut aja meskipun tidak pernah juara waktu itu. Tapi yang paling penting adalah disitulah kepercayaan diri kami dibangun seperti itu Kak. Mau saya, adik saya semuanya ikut meskipun tidak juara seperti itu. Nah, tapi kalau latar belakang ayah dan bunda, alhamdulillah keduanya itu berpendidikan Kak sampai universitas, mereka berdua sarjana. Ayah alumni dari teknik juga elektro sama seperti saya, sementara bunda itu dari UIN. Ya, kemudian bunda itu dulu bekerja sebagai guru TK. Jadi untuk mendidiknya bunda itu cukup kreatif seperti itu Kak. Kami suka dilatih untuk buat kerajinan tangan dan lain-lain, dan itu kita buat sendiri. Kalau mungkin orang pada saat itu yang tinggi-tinggi nilainya waktu SD Kak, mungkin dia dibuatkan sama orang tuanya. Kalau bunda aku tidak, betul-betul dia buatkan sendiri. Kamu harus kerja sendiri, saya bantu. Seperti anak TK dengan kerajinan-kerajinan itu. Jadi saya rasa ini mungkin sekarang juga salah satu yang bisa membentuk kreativitas saya, karena pada saat TK itu yang menstimulasi otak anak-anak seperti itu Kak, kreativitas yang sederhana. Sementara kalau ayah sendiri, ayah itu kebetulan beliau pengusaha Kak. Jadi lebih ke semangat berkompetisi. Karena pada saat kalau dulu kan belum ada olimpiade, tapi ayah itu alhamdulillah mewakili Provinsi Sulawesi Selatan menjadi siswa teladan tingkat nasional waktu dia SMA. Jadi ayah membuktikan bahwa yang selalu ayah bilang juga, ya meskipun kita dari daerah, jangan pernah merasa bahwa kita itu jangan pernah merasa minder. Kita punya hak yang sama selagi kita bisa mau belajar. Nah, saya buktikan, ayah bilang, saya dulu bisa berhasil membuktikan saya dari daerah. Pada saat itu belum ada internet, jalankan internet, HP pun tidak ada, begitu. Dan saya bisa istilahnya bersaing dan menjadi yang terbaik di antara yang terbaik di Sulawesi Selatan, mengalahkan sekolah unggulan yang di Makassar. Padahal ayah saya waktu itu dari SMA 1 Pangkep, yang mungkin pada saat itu belum sebesar sekarang seperti itu. Otomatis kalau sekarang segini ya, pasti di tahun-tahun sebelumnya lebih ini lagi ya. Tapi jiwa kompetisi, jiwa kompetitifnya ini yang sangat sangat menonjol, sehingga dari situlah kita bisa lihat bahwa setelah seseorang memenangkan kompetisi, dia pasti punya yang namanya skill leadership. Karena kalau dia udah bisa pimpin dirinya, maka apalagi orang di sekitarnya ya. Kak. Baik, kita akan kupas soal skill leadershipnya tentang pemimpin muda Merah Putih, apa kegiatan di organisasi ini dan apa saja yang sudah dilakukan, kemudian biasanya ada sumber pendanaan ya. Kita agak sensitif itu ya gitu. Tapi sebentar kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Ku teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Kekuatan berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku tak akan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatimu cinta.
kuatkanlah hati cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu sebelum cahaya. Ingatkan kau kepada angin yang berhembus mesra yang kan membelaimu cinta, kan membelaimu cinta. Mari kek, biar Tina seberangkan. Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu. Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu. Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar, masih di sesi pengaruh utama gender Lintas Makassar siang, masih bersama saya Melani Ahmad dan juga narasumber kami ada Mayang Azkiah ya. Mayang Azkiah, saya mau nanya dulu, ini nama Mayang Azkiah walaupun Shakespeare bilang what is a name ya, tapi nama penting ya. Iya. Kira-kira artinya apa nih Mayang Azkiah? Oke, kalau Mayang itu saya lupa. Kalau Azkiah itu lebih ke soleh, bertanggung jawab, tangguh seperti itu Kak. Kalau Mayang sebenarnya ada di surah juga, di situ surah Al-Fajr. Nah di situ intinya dia Mayang itu kelopak, istilahnya cikal bakal dari sesuatu yang besar. Misalkan kalau pohon kurma atau pohon yang lain itu punya kelopak yang baru mau tumbuh, itu biasanya disebut Mayang, seperti itu Kak. Oke, jadi orang tua pun memilihkan nama, memang ada unsur unsur perjuangannya juga ya, unsur kompetisinya juga di situ ada ya. Oke, nah ini menjadi founder Pemimpin Muda Merah Putih. Ini organisasi ya bentuknya? Iya, organisasi Kak. Oke, founder berarti yang mendirikan organisasi ini. Ini bergerak di bidang apa ini? Leadership Kak. Leadership. Iya. Apa saja kegiatan yang dilakukan? Iya, jadi untuk program pertama kami di Pemimpin Muda Merah Putih itu kami menggagas yang namanya Sekolah Kepemimpinan. Tahun berapa ya ini? Masih seumur jagung Kak, Oh. masih tahun 2022, 20 Januari kemarin kami launching di Takalar. Oke. Kemudian siapa yang stakeholder yang terkait di Pemimpin Iya. Merah Muda Merah Pada Putih? saat awal terbentuk, stakeholder yang terkait itu cuman saya dan co-founder saya Kak, yang memang kami istilahnya the founding teamnya. Sejak awal kami berpikir dan merencanakan organisasi ini, sejak awal itu masih 2, tapi sekarang alhamdulillah kami sudah punya 2 orang pembina. Karena berjalannya PMMP ternyata banyak yang melirik, banyak yang tertarik, dan kami sudah punya 2 pembina saat ini Kak. Oke. Iya. Kedepannya program-program apa yang bakal dilakukan ke depan? Program-programnya kami punya sekolah kepemimpinan. Jadi di sekolah kepemimpinan ini kami membina ketua OSIS. Niat insya Allah nanti akan sesulsel. Tapi untuk sekarang sebagai gerakan awalnya kami itu bergerak di Takalar. Insya Allah akan pindah ke Pangkep, Baru, dan beberapa kabupaten kota lainnya. Jadi kami menginvite speakers dari Jawa. Karena kan bukan dari Jawa, intinya mereka yang inspiratif, mereka yang bisa memberikan semangat untuk adik-adik seperti itu.
Oke, ketika sudah dibuat kelasnya mungkin ya seperti itu, sudah ada inspirasi, sudah dimotivasi, apa hasil yang diharapkan dari program ini? Ya, jadi program ini kan kami juga punya yang namanya mini project Kak. Jadi mereka akan terjun turun langsung ke masyarakat seperti itu. Jadi merasakan langsung bagaimana sih euforia berorganisasi ataupun memberdayakan masyarakat itu secara langsung. Nah, tujuannya, goalsnya kita itu nantinya kami berharap selain mereka memiliki jiwa leadership, mereka juga sudah memiliki skill mumpuni karena kan kami punya kurikulum Kak di sekolah kepemimpinan. Iya. Ya, setelah mereka skillnya oke, mereka sudah bersosialisasi langsung di tengah masyarakat, kami harapannya mereka itu timbul empati dan simpatinya Kak. Nah, sehingga pemimpin budaya Merah Putih ini bisa menjadi cikal bakal terbentuknya media-media lain, organisasi-organisasi lain yang mungkin bisa memberdayakan masyarakat seperti itu, Kak. Oke, menjadi cikal bakal organisasi lain yang bisa memberdayakan masyarakat. Karena kami mempertemukan istilahnya pemimpin-pemimpin muda ini, si ketua OSIS dan pengurus-pengurusnya dengan pengurus lain dari sekolah lain seperti itu. Jadi mungkin bisa mereka bertemu dan menginisiasi sesuatu yang baru seperti itu, Kak. Menurut bayangannya Mayang, kira-kira konkretnya seperti apa nih ketika selesai mengikuti pelatihan di Pemimpin Muda Merah Putih, mereka turun ke masyarakat, apa yang mereka lakukan? Ya, kalau kita itu ada mini project, jadi itulah kami juga mengasah critical thinkingnya mereka. Nah, apa sih yang bisa kalian lakukan, impact apa sih yang bisa kalian berikan ke masyarakat, mau itu istilahnya memberikan sosialisasi leadership untuk anak TK, mau itu memberikan ceramah di masjid misalkan, itu kan juga bisa menjadi salah satu bentuk mereka berpartisipasi di tengah masyarakat seperti itu, Kak. Membuat organisasi seperti ini, kemudian membuat kegiatan, program-program, bahkan ada mini project, itu pasti tidak lepas dari yang namanya budget ya. Iya. Dapat dari mana budgetnya? Oke, budgetnya itu saya kurang, jadi untuk awal kebetulan saya dan co-founder saya itu Kak, kami itu melakukan galang dana dengan cara akademik seperti itu Kak. Jadi kami itu punya beasiswa, istilahnya kami mengejar beasiswa untuk mendanai kegiatan-kegiatan kami, juga volunteer kami seperti itu. Jadi kami itu paling malas sebenarnya juga untuk melakukan penggalangan dana, misalkan jual-jual seperti. Kami rasa itu sudah kurang kreatif Kak, karena kan kita itu sebagai pemuda yang istilahnya berprestasi, kenapa kita tidak mencoba untuk memanfaatkan prestasi kita untuk mendapatkan dana seperti itu. Jadi dari beasiswa saya, co-founder saya, kita biayai kegiatan seperti itu. Kami juga mendapatkan support dari Bapak Wakil Bupati Takalar dalam beberapa event kegiatan seperti itu Kak. Oke, jadi istilahnya apa saweran gitu ya antara mereka yang bukan saweran sebenarnya Kak. Kami Pak Wakil Bupati juga tidak memberikan syarat apa-apa. Beliau cuma menyampaikan bahwa saya tertarik, ini bagus sekali, dan beliau sangat setuju bahwa anak-anak ini yang perlu kita bina yang pertama adalah akhlak. Jangan sampai ada lagi yang istilahnya busur-busur dan lain-lain, itu lebih baik kita arahkan ke hal yang positif begitu. Beliau sama sekali tidak berbicara soal politik Kak. Iya. Oke. Jangan sampai banyak yang berpikir ke arah sana ya. Biasanya kan dikait-kaitkan ya, apalagi nih mendekati pemimpin muda dan Merah Putih. Pemimpin Muda Merah Putih, dan pasti yang ikut itu apalagi yang di bawahnya ini ya. Ketua-ketua OSIS di SMP sama SMA ya? SMA saat ini Kak. SMA masih saja SMA. ya. Oke. Nah, Mayang, kalau dilihat ini kegiatan ini kan pasti menguras waktu dan tenaga. Sementara Mayang juga masih jadi mahasiswi di Fakultas Teknik. Kemudian tinggal terpisah dari orang tua. Berarti ngurus makan, minum, pakaian, tempat tinggal sendiri ya. Itu membagi waktunya di 3 kegiatan utama dalam hidup ini gimana? Oke, kalau untuk organisasi Kak, organisasi itu sebenarnya tidak setiap hari banget ya Kak. Jadi dia itu kami biasa fokuskan di weekend, Sabtu dan Minggu. Adapun biasa rapat-rapatnya itu supaya waktu kami semua ketemu, karena banyak juga volunteer kami yang agaknya orang sibuk. Jadi kami adakan di malam hari. Nah, untuk membagi waktu dengan kuliah itu kan Kak di weekdays. Jadi weekdays itu kami fokuskan untuk kuliah. Kemudian yang malamnya itu kalau misalkan saya juga ada lomba, saya baru juga berdiskusi dengan teman-teman yang lomba seperti itu. Jadi
istilahnya kami betul-betul memanfaatkan waktu 1 kali 24 jam ini sampai tengah malam seperti itu Kak. Oke, untuk me time-nya misalnya untuk nonton, untuk nongkrong Kalau dengan nonton, teman-teman. kalau saya pribadi sebenarnya Kak, saya kurang mengikuti film. Oh, iya. Saya ini, tapi kalau me time-nya saya itu simple Kak. Saya cuma cukup sendiri mungkin ke tempat makan, kemudian saya keliling-keliling di mobil putar musik, seperti itu saya putar musik semangat lah apalah. Nah jadi itulah yang akan membangkitkan lagi semangat saya seperti itu. Dan pada saat berkeliling itu sambil dengar musik saya juga istilahnya bermuhasabah diri, apa sih yang belum saya lakukan, apa yang perlu dan lain-lain seperti itu. Oke, jadi memang sudah tahu membagi waktu nih ya. Kalau misalnya nanti selesai kuliah, ini kan sudah di tahun ketiga ya. Iya. Setahun lagi insya Allah selesai, kemudian akan lanjut lagi untuk level pendidikan selanjutnya S2. Insya Allah. Kemudian apakah tidak ada, karena kebetulan kita di sesi pengaruh utama gender ya, tidak adakah pertanyaan dari orang tua, kalau sudah selesai S1 nikah dong supaya ayah sama bunda punya cucu misalnya, atau jangan dulu S2, nikah dulu, atau S2 aja dulu, nikahnya ntar gitu, gimana? Kalau dari ayah sendiri, ayah bilang nanti kamu lulus S2 menikah dulu nah, supaya takutnya orang-orang takut sama kau seperti itu. Tapi kalau ayah sendiri tidak mewajibkan tidak memaksakan kehendaknya, dia tetap melihat anaknya seperti itu. Hanya saja katanya jangan terlalu fokus, juga pikirkan juga masa depanmu untuk berkeluarga seperti itu. Tetap dipikirkan Kak. Oke. Sekarang kan belum berkeluarga ya, Iya, belum. masih mengurus diri sendiri. Suatu saat nanti ketika taruhlah pendidikan sudah S2, kemudian harus memasuki dunia pernikahan yang mungkin di usianya Mayang ini, pernikahan itu seperti ini ya. Acara yang mewah, kemudian ada sanak saudara apa segala macam, jadi raja dan ratu sehari. Tapi setelahnya itu wow, surprise gitu ya buat yang sudah menikah. Tapi karena Mayang belum menikah, belum merasakan euforianya dalam tanda petik itu. Nah, kira-kira menurut Mayang, seorang perempuan dengan kapasitas seperti Mayang, dengan prestasi dan segala kegiatan organisasi, kemudian nantinya ada kemungkinan akan berkarir juga, itu apakah Mayang sudah bisa membayangkan bahwa nantinya saya bakal mengurus anak saya atau mengurus suami saya dengan cara seperti ini, atau bagaimana mengkomunikasikan agar semua kegiatan-kegiatan dan kepentingan organisasinya Mayang pas segala macam bisa berjalan bersamaan juga dengan keluarga? Ya, sebenarnya saya juga sudah memikirkan hal tersebut Kak. Nah, jadi saya itu sebelum ini master plan saya ya. Jadi sebelum menikah saya akan mencoba untuk mencari pengalaman di beberapa perusahaan, mungkin baik itu swasta ataupun perusahaan nasional lainnya. Nah, tapi saya sebenarnya tidak berniat terlalu lama untuk bekerja di perusahaan. Nah, saya berniat ketika saya sudah memiliki modal yang cukup, saya ingin pulang ke daerah saya, kemudian saya ingin membangun perusahaan saya sendiri. Jadi saya ini orientasinya itu untuk menjadi seorang pengusaha sebenarnya Kak. Oh, memang Askia ya, Askia tadi Mayang Askia. Ya, jadi saya ingin sekali menjadi seorang pengusaha karena kembali lagi saya ingin membangun daerah seperti itu. Sama dengan ayah, kami juga sama-sama berjuang karena melalui usaha-usaha ini kami bisa memberdayakan orang-orang sekitar. Dari situlah juga penghasilan utama mereka seperti itu. Nah, jiwa-jiwa kompetitif, jiwa-jiwa survivornya ini kencang sekali ya. Menurun dari ayah. Apakah Mayang pernah melewati masa-masa namanya pengusaha ya, tidak selamanya ada di atas. Benar. Pasti awal-awal ada di bawah, ada. kemudian naik, kemudian drop lagi, terus itu pernah melewati itu bersama. Iya, jadi kebetulan Kak saya anak pertama dari 5 bersaudara. Jadi betul-betul saya yang merasakan jatuh bangunnya ayah dari awal. Nah, ayah kan dulu sebelum beliau menikah dia itu aktif di beberapa perusahaan internasional, dia bekerja di situ, Astra dan lain-lain. Kemudian PLN juga dia sempat berkarir berkeliling di Pulau Jawa seperti itu. Ketika dia ingin menikah, dia meninggalkan semua itu dengan modal sedikit yang dia punya dan mobil bututnya, dia itu menikah sama bunda. Nah, dari situlah ayah mulai untuk menjadi pengusaha. Awalnya dia usaha ayam potong seperti itu Kak. Kemudian lama-lama jadi kontraktor kecil-kecilan yang pas-pasan lah sebenarnya, yang fluktuatif juga, yang tidak jelas dapat proyek atau tidaknya.
Nah, kemudian titik terendahnya keluarga kami pada saat saya kelas 3 SD. Kelas 3, kelas 4, di situ ayah kena stroke. Ayah yang satu-satunya istilahnya tulang punggung di keluarga kami, mana juga beliau bukan pekerja tetap, istilahnya beliau pengusaha, kontraktor ada. Nah, beliau harus beristirahat full. Beliau tidak bisa mengerjakan apa-apa, tapi alhamdulillah di situ stroke ringan. Tapi jadi ayah dan bunda itu betul-betul membagi diri. Ayah sakit waktu dirawat sama bunda, tapi pada saat harus dilarikan ke Makassar selama 1 bulan lebih, itu yang rawat nenek dan saudara-saudaranya di Makassar. Bunda tetap di Pangkep. Bunda itu mengurusi kami berlima. Ini sedih sebenarnya, Kak. Jadi bunda yang mengurusi kami berlima, dan bunda yang keliling mengurusi proyek. Istilahnya proyeknya kan kecil-kecil, tapi untuk mencairkan dana proyek itu butuh banyak butuh banyak tanda tangan. Jadi bunda panas-panas naik motor, yang motornya masih motor gigi juga, Kak. Jadi panas-panas, susah-susah cari tanda tangan, dan itu pun hasilnya juga tidak seberapa. Saya betul-betul lihat kami punya tabungan tidak banyak sih di bank. Maksudnya anak-anaknya punya 1 juta, 2 juta, semuanya diambil. Bahkan celengan saya, Kak, yang cuman isinya mungkin receh-receh, itu benar semuanya dibuka dan dihitung. Yang mungkin pada saat sekarang ini mungkin sudah tidak terlalu recehan, itu sudah tidak seberapa, paling isinya 100.000, 200.000, tapi itu betul-betul berharga buat kami pada saat itu. Seperti itu, Kak, karena itu ayah tidak bisa bekerja, jadi bunda yang meneruskan. Itu pun tidak ada proyek tambahan, hanya proyek yang sedang berjalan saja yang diselesaikan. Seperti itu, jadi betul-betul susah sekali pada saat itu. Yang bunda terpaksa antar kami berempat bersekolah, 1 motor mungkin bonceng 3 seperti itu. Itu betul-betul titik terendahnya kami. Tapi alhamdulillah sudah kami lalui, dan 2016 jadi titik baliknya keluarga kami, Kak. Oke, dan itulah yang membuat ada jiwa ingin menjadi pengusaha ya. Tidak takut akan mengalami hal yang sama ketika memutuskan jadi pengusaha nantinya. Itu resiko, Kak. Tapi istilahnya kita kan sudah punya plan. Kita tidak terjun bebas juga, Kak. Kami akan insya Allah punya plan yang matang untuk hal tersebut. Jadi apapun resikonya, ya maupun itu terburuk juga, insya Allah akan siap untuk hadapi itu. Seperti itu. Oke, kembali lagi tentang, karena tadi kan sudah tahu nih mau jadi pengusaha. Jadi pengusaha, kemudian menikah, punya anak, menyaksikan sendiri kan gimana bunda dulu mengurus anak-anak. Tapi bunda kan bunda berkarir ya? Enggak, ibu rumah tangga. Nah, itu perbedaannya nanti. Kalau misalnya Mayang berkarir dan mengurus anak-anak, bisa kebayangkan kemarin bundanya ngurus anak 5, kemudian Mayang nanti akan ngurus karir dan ngurus anak juga, ngurus suami juga. Itu bagaimana kira-kira Mayang akan membagi waktu, Mayang? Terus kalau untuk itu saya itulah, kalau jadi pengusaha saya kan kebetulan juga elektro. Saya insya Allah kalau masalah komputer dan lain-lain saya bisa membuat sistem seperti itu. Saya berpikir seperti itu, dan kerja dari rumah. Jadi semuanya saya handle dari komputer. Kalaupun juga harus ke tempat usaha itu, saya rasa itu kan insya Allah di Pangkep itu ada satu daerah itu dekat dari rumah saya, seperti itu, Kak. Jadi insya Allah akan mudah kami jangkau. Jadi tetap mengurusi anak-anak nantinya, istilahnya mengurusi mereka sekolah dan lain-lain. Setelah mereka berangkat sekolah, nah barulah saya bekerja, seperti itu. Begitupun juga mungkin nanti dengan suami, tapi kayaknya masih jauh ini, Kak. Masih jauh memang, tapi harus direncanakan ya, karena kadang-kadang apa yang kita bayangkan sekarang itu begitu masuk ke sana itu nggak sesuai, dan kita biasanya ada apa istilahnya ya, agak kaget gitu ya. Wah, oh ternyata gini ya. Kalau menghadapi hal-hal yang di luar prediksinya Mayang, itu kira-kira apa yang Mayang lakukan selama ini? Prediksi yang mana nih, Kak? Jadi kalau misalnya kita udah bayangkan ya, saya bakal nanti setelah dari teknik elektro Unhas, setelah keluar nih saya mau melamar kerja misalnya, tapi ternyata prediksinya meleset, nggak keterima. Ada gimana caranya membuat penyesuaian terhadap hal itu supaya hal itu nggak terus-terus menjadi beban kekecewaan, akhirnya mandek, nggak melakukan apa-apa. Kemudian jadi kalau misalkan untuk itu, kalau saya kan berniat untuk melanjutkan S2 terlebih dahulu, Kak. Jadi insya Allah kalau belum ada rezeki untuk S2, saya mungkin ingin melanjutkan untuk mencari pekerjaan terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan dua-duanya belum dapat, nah saya akan dipangkap dulu bersama ayah bangun usaha seperti itu.
Ya, karena kan ayah juga sekarang ini kontraktor, jadi beliau menghandle beberapa proyek juga seperti itu Kak. Jadi saya sebenarnya sudah disuruh untuk bantu handle itu seperti itu. Jadi mungkin saya akan fokus di Pangkep dan juga untuk pengembangan produk kami seperti itu. Oke. Mayang melihat tantangan atau hambatan itu atau ujian itu sebagai apa dalam kehidupannya Mayang? Ya, ujian itu sebagai tantangan Kak. Jadi setiap ujian istilahnya Allah itu menguji kita, Allah tidak akan menguji kita melebihi batas kemampuannya. Dan pada saat kita melewati sebuah ujian, tentunya kita akan naik level di situ. Jadi ujian itu mengupgrade diri kita to be the best version of ourselves seperti itu Kak. Jadi apapun tantangannya, insya Allah saya bisa bilang ada gitu jalannya seperti itu. Yang penting kita tetap berusaha, ibadah jangan ditinggalkan. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan jalan-jalan dari sisi yang tidak pernah kita duga seperti itu. Optimis sekali ya Mayang ini ya. Sudah banyak pengalaman yang insya Allah bisa. Insya Allah bisa dan alhamdulillah bisa. Ataupun ada beberapa jadwal yang akan bertabrakan, insya Allah ada di jalan. Tahu-tahu ada yang diberikan kemudahan dari dosen, ada apa, ya begitu Kak. Menularkan spirit insya Allah bisa itu dan alhamdulillah ternyata bisa ke teman-teman atau adik-adik mungkin gimana caranya? Ke teman-teman. Jadi biasa teman-teman itu kan gampang panik kalau di kampus, gampang panik. Sering sekali tuh kalau apalagi kalau tugas nggak selesai. Tapi alhamdulillah teman-teman percaya sama saya, bilang istilahnya kalau ada tugas saya itu selalu mengambil inisiatif untuk membagi pembagian tugas ke teman-teman. Teman-teman cepat-cepat kerjakan, saya kasih deadline, saya tagih terus dan kita kumpulkan tugasnya jadi satu kalau tugas kelompok seperti itu. Dan alhamdulillah sejauh ini bisa diselesaikan seperti itu Kak. Dan teman-teman suka panik, saya bilang, aduh percaya bisa aja, mau jelewat, tenang. Ya percaya mau kok gitu. Menarik ya Mayang ya. Tadi Mayang bilang kalau tugas kelompok dibagi. Ini karena kebetulan Mayang suka bersosialisasi, apakah Mayang juga mempertimbangkan karakter-karakter? Karena kan tidak semua karakter manusia itu sama ya. Teman-teman juga pasti punya karakter yang berbeda. Apakah jadi pertimbangan juga untuk, kayaknya si ini cocoknya ngerjain ini deh, ini gitu? Iya Kak, kalau dari tugas kuliah, sebenarnya kan kalau tugas kuliah itu diberikan istilahnya kayak tidak ada yang menyurus ke satu orang atau dua orang Kak, semuanya sama. Misalkan paling buat makalah ataupun proyek-proyek lain, jadi sebenarnya lebih ke dibagi kelompok sama aja sih sebenarnya Kak. Kalaupun ada orang yang malas, kadang orang yang malas itu tetap saya berikan bagian dan saya bilang, kamu kalau mau ditulis namanya harus tetap kerjakan apapun itu, setidaknya kamu punya kontribusi. Kalau tidak sama sekali ya mohon maaf seperti, dan teman-teman saya mengerti seperti itu Kak. Cukup tegas juga nih Mayang ya? Iya tegas saya. Orang-orang biasanya takut, kalau saya tidak. Mau dia senior, mau dia apa, selama dia tidak, kalau dia tidak respect ya saya juga tidak respect seperti itu Kak. Oke. Agar bisa diterima di semua jenis kalau teman-teman itu kan suka berkelompok gitu ya. Kadang-kadang ke kelompok ini mungkin dia agak kita maklum lah. Mungkin karena ekonominya agak ini, jadi mereka agak pasang kelasnya gitu. Kalau ke kelompok yang ini, ini easy going, kelompok ini. Cara membawa diri ke kelompok-kelompok masing-masing gitu. Kalau saya Kak sebenarnya bukan tipe orang yang bersahabat, saya lebih tipe orang yang berteman. Kalau bersahabat kan kayak kelompok-kelompok itu, mereka membawa diri kemana saja, itu saja kelompoknya. Nah kalau saya tipe orang yang berteman, jadi saya mau kemanapun saya suka mengajak teman-teman, misalkan ada bazar atau apa. Nah teman-teman yang jarang muncul, saya biasanya chat, kau di mana? Saya mau kesini, ayo bareng yuk. Kebetulan saya juga bawa mobil, jadi mereka ikut sama-sama di mobil. Jadi saya coba untuk merangkul mereka. Nah adapun juga teman-teman yang mungkin kalangannya lebih di atas, saya juga tidak minder karena alhamdulillah saya juga intinya menyesuaikan diri lah seperti itu Kak, dan juga mencoba untuk berprestasi aktif, dan mungkin itu juga yang dilihat sama teman-teman. Ya seperti itu kurang lebih. Mayang, banyak sekali nih yang Mayang sudah sampaikan dan menginspirasi ya, menurut saya menginspirasi. Di usia Mayang sekarang berapa nih usianya? 20 tahun. Bulan ini 21. 21 tahun ya, sudah tahu mengkoordinir teman-teman, sudah tahu mengorganisir diri sendiri, kemudian sudah ada banyak sekali prestasi.
Saya tertarik untuk satu hal nanti, tapi saya simpan aja untuk sebentar ya. Kita jeda dulu. Setelah yang satu ini, saya akan segera kembali masih bersama dengan Mayang Azkia. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baik pendengar, di sesi terakhir ini
pengarus utama gender, sangat menginspiratif anak muda anak mudi harusnya ini anak mudi yang satu ini, Mayang Azkia, founder Pemimpin Muda Merah Putih, kemudian juga mahasiswi berprestasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahun 2022, staf Rumah Baca Pesisir, co-founder untuk Volunteering Youth Action ya. Saya punya pertanyaan terakhir untuk Mayang. Ketika Mayang dihadapkan kepada satu pilihan, apakah memilih untuk lebih berimpact tadi ke masyarakat, atau memilih ke misalnya ada yang nawarin, Mayang kamu mau nggak saya kasih posisi sebagai pemimpin daerah misalnya, jadi Bu Lurah misalnya, atau jadi jadi Bu Camat kah, atau jadi Ibu Bupati misalnya, lebih tinggi lagi ya. Nah ini Mayang memilih yang mana? Apakah memilih tetap memberikan manfaat ke masyarakat, langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, atau terikat dengan aturan-aturan birokrasi misalnya? Iya, jadi saya itu Kak tipenya orang yang selalu melihat kesempatan-kesempatan yang baru Kak. Nah, jadi ketika nantinya mendapat tawaran yang seperti itu, jadi saya rasa itu bukan sebuah hambatan, dan saya rasa ketika saya memiliki jabatan tertentu misalkan, nah itu sebagai batu loncatan saya untuk bisa lebih bermanfaat kepada masyarakat. Kalau misalkan jabatan-jabatan seperti itu ya Kak. Nah, jadi kan organisasi saya bergerak untuk masyarakat. Nah, kami pemerintah itu juga bergerak untuk masyarakat. Nah, bagaimana jika kita mensinergikan hal tersebut? Jadi saya bukan tipe orang yang benci politik Kak, gitu. Saya ini juga salah satu orang yang ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa politik itu tidak jahat. Ya, hanya saja mungkin ada beberapa oknum yang mengakibatkan bahwa kita itu menjustifikasi bahwa politik itu sesuatu yang jahat. Nah, makanya di sini juga saya ingin mengajak teman-teman bahwa kita sebagai generasi istilahnya yang cerdas, punya gagasan, kita harus mengambil posisi-posisi tersebut. Jangan biarkan orang-orang yang tidak memiliki gagasan, orang yang hanya memeras rakyat, itu mengambil posisi itu. Jadi saya rasa hal itu tidak boleh kita tinggalkan, dan kita harus turut andil di dalamnya, seperti itu Kak. Oke, apakah Mayang ini bisa digambarkan sebagai orang yang bisa terikat dengan? Iya, kalau terikat sebenarnya saya orang yang lebih movable begitu Kak. Saya harus pindah-pindah, saya harus selalu apa sih hal baru yang bisa saya lakukan. Saya tidak bisa stuck di suatu kegiatan atau suatu event begitu, saya tidak bisa. Oke, berarti selalu jiwa berpetualang, selalu ingin mencoba. Makanya banyak sekali pengalamannya ini ya. Wah, ini mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar kita, terutama yang perempuan, bahwa istilahnya gender Anda, keperempuanan Anda itu tidak membatasi Anda untuk meraih prestasi seperti yang Mayang lakukan, dan satu hal lagi, tanpa meninggalkan kodratnya ya. Iya, benar Kak. Oke, Mayang terima kasih banyak. Nanti saya mau wawancara Mayang, jangan deh, nanti saya mengundang Mayang lagi 2 atau 3 tahun ke depan kalau udah selesai kuliah S1-nya, berada di level S2, kira-kira apa kegiatannya dan sudah sejauh mana nanti organisasi Pemimpin Muda Merah Putih PMMP. Baik, Mayang terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di edisi yang selanjutnya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, demikian kebersamaan saya dengan Mayang Azkia, founder Pemimpin Muda Merah Putih, mahasiswi berprestasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, staf Rumah Baca Pesisir, dan juga co-founder Volunteering Youth Action. Saya Milani Ahmad, kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya dari Pengarus Utama Gender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.